Kehidupan pernikahan kami dimulai dengan begitu indah. Aku ingat betul bagaimana hari itu ketika aku mengenakan gaun putih sederhana dengan senyum yang tak bisa kubendung. Itu adalah hari yang sangat berarti bagi kami. Semua terasa sempurna, seolah dunia hanya milik kami berdua. Ada begitu banyak harapan yang kami bawa dalam perjalanan ini. Harapan akan kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian dalam rumah tangga. Kamu, suamiku, adalah pria yang membuatku merasa aman dan bahagia. Kamu selalu ada di sampingku, menawarkan perlindungan dan perhatian yang tulus. Kami berdua memulai kehidupan bersama, berjanji untuk mendukung satu sama lain, melewati segala rintangan, dan menghadapi dunia ini sebagai satu kesatuan. Saat itu, kami merasa tak ada yang bisa mengalahkan kami. Kami membangun rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, dengan halaman kecil yang cukup untuk kami tanami bunga-bunga yang tumbuh subur. Dapur yang tidak terlalu luas, namun cukup untuk menciptakan kenangan bersama saat memasak bersama sambil berbicara tentang impian masa depan. Setiap sudut rumah itu dipenuhi tawa dan canda, karena kami percaya bahwa kebahagiaan tidak terletak pada materi, tetapi pada kebersamaan. Namun di balik kebahagiaan yang tampak sempurna itu, ada sesuatu yang mulai merayap tanpa kami sadari. Ketegangan kecil yang mulai muncul tanpa bisa kami jelaskan. Terkadang, percakapan kami yang penuh kasih berubah menjadi keheningan. Terkadang, senyum yang biasa terukir di wajah kami mulai memudar. Tapi kami berusaha untuk tetap tegar, menganggap itu hanya masalah kecil yang bisa kami selesaikan. Namun, aku mulai merasakan perbedaan. Sesuatu yang perlahan menyelinap masuk ke dalam hubungan kami. Aku melihat cara suamiku memandangku. Ada ketidakpastian di matanya. Seiring berjalannya waktu, aku merasa seperti ada jarak yang mulai tumbuh di antara kami. Meskipun kami belum sempat berbicara tentang itu. Hati ini mulai bertanya-tanya. Apakah aku masih menjadi yang pertama di hatinya? Atau apakah ada sesuatu yang sudah berubah? Malam itu, setelah hari yang melelahkan, aku duduk sendiri di ruang tamu. Suamiku sudah tertidur di kamar, wajahnya tampak lelah, tapi ada kesunyian yang terasa begitu mendalam. Ketika aku menatapnya, ada perasaan kosong yang tiba-tiba menghampiri hatiku. Mungkinkah ini yang disebut dengan keheningan dalam rumah tangga? Aku tahu ini baru awal, namun ada rasa cemas yang mulai tumbuh dalam hatiku. Aku ingin percaya bahwa ini hanya fase sementara, tetapi sepertinya sesuatu yang lebih besar mulai muncul. Aku hanya bisa berharap bahwa kami bisa kembali menemukan jalan satu sama lain, bahwa kebahagiaan yang kami idamkan masih ada, dan bahwa kami tidak akan terjerumus ke dalam kebosanan atau kehilangan arah. Aku berharap bahwa hari esok akan membawa perubahan. Aku berharap kami bisa kembali membangun apa yang telah mulai retak. Tapi aku tahu untuk itu kami harus berjuang bersama, memperbaiki segala hal yang mulai goyah. Dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu berusaha, karena aku percaya setiap rumah tangga memerlukan kesabaran dan usaha. Hari demi hari berlalu, dan meskipun kami berusaha untuk menjaga kebahagiaan, ada sesuatu yang tak bisa kami abaikan. Ada ketegangan yang semakin terasa di antara kami. Ketegangan yang tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan keheningan yang semakin memisahkan kami. Aku mulai menyadari bahwa tidak semuanya berjalan seperti yang kuharapkan. Suamiku, yang dulu selalu ada di sampingku, kini lebih sering terlarut dalam pekerjaannya. Pagi-pagi, ia sudah pergi, dan malam tiba dengan kelelahan yang tampak jelas di wajahnya. Kami jarang berbicara seperti dulu. Kami tidak lagi duduk bersama untuk makan malam dengan tawa dan cerita tentang hari kami. Kini, makan malam menjadi sebuah rutinitas yang dilakukan dengan cepat, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku mencoba untuk tidak mengeluh, berusaha untuk menerima kenyataan bahwa hidup memang tak selalu berjalan mulus. Namun setiap kali aku melihatnya, aku merasa ada jarak yang semakin lebar. Suamiku bukan lagi pria yang dulu ku kenal. Aku merasakan perubahan dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa aku sentuh, tidak bisa aku bicarakan, tetapi sangat nyata. Kadang aku merasa seperti hidup bersama seorang asing. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam, aku mendengar deringan ponselnya yang tidak pernah berhenti. Ketika aku meliriknya, aku melihat dia mendapatkan pesan dari seseorang. Tanpa berniat untuk mengintip, aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres.
Perasaan itu datang begitu saja, seperti suatu firasat yang tidak bisa dijelaskan. Aku menahan diri untuk tidak membuka pesan-pesan itu, meskipun hati ini tergoda untuk mencari tahu. Malam itu, kami makan malam dalam diam. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana hari kami, tidak ada cerita yang mengalir dengan santai seperti dulu. Hanya ada suara sendok dan garpu yang saling beradu, menciptakan suasana yang semakin sunyi. Aku mencoba memecah keheningan dengan sebuah topik ringan, tetapi suamiku hanya menjawab seadanya. Matanya tidak pernah meninggalkan layar ponselnya. Ada rasa cemas yang mulai tumbuh di dalam diriku, namun aku berusaha untuk menekan perasaan itu. Aku tidak ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Namun, semakin lama aku berpikir, semakin besar rasa khawatir itu. Apa yang terjadi padanya? Mengapa ia berubah? Aku memutuskan untuk berbicara dengannya, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi setiap kali aku hendak mengutarakan pertanyaan, aku terdiam. Apa yang harus kutanyakan? Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika aku hanya terlalu sensitif dan semua ini hanya ada dalam pikiranku? Tapi di satu sisi, hatiku tidak bisa berbohong. Aku merasakan adanya sesuatu yang telah hilang, sesuatu yang dulu sangat kami hargai. Suatu pagi saat kami berdua duduk di meja makan, aku mencoba untuk mengeluarkan kata-kata yang sudah lama terpendam. "Kamu terlihat lelah akhir-akhir ini. Apakah ada yang mengganggumu?" tanyaku pelan. Suamiku menatapku sejenak, dan aku melihat sesuatu yang sulit kubaca di matanya. Dia tersenyum tipis, namun senyuman itu terasa kosong. "Aku hanya banyak pekerjaan, sayang. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." Aku tidak merasa puas dengan jawabannya. Tetapi aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku hanya bisa menundukkan kepala, berusaha menenangkan diriku sendiri. Apakah aku terlalu khawatir? Apakah aku salah melihat perubahan ini? Atau apakah sesuatu yang lebih besar tengah terjadi dalam diam? Hari-hari berikutnya, aku terus berusaha untuk mencari cara agar kami bisa kembali dekat. Aku mencoba untuk lebih perhatian, mengajaknya berbicara lebih sering, mencoba menciptakan suasana yang lebih hangat di rumah. Namun, semakin aku berusaha, semakin terasa ada sesuatu yang menghalangi. Aku mulai merasa lelah dengan ketegangan ini, dengan perasaan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya mengganggunya. Aku ingin tahu mengapa kami tidak lagi memiliki waktu untuk satu sama lain. Aku ingin tahu apakah ada seseorang lain yang mengisi ruang hati yang dulu hanya milikku. Namun, aku tahu bahwa percakapan seperti itu tidak bisa dipaksakan. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, kami bisa kembali menemukan jalan satu sama lain, dan aku bisa mendapatkan kejujuran yang selama ini aku cari. Namun, semakin hari, semakin terasa bahwa hubungan kami mulai merenggang. Dan aku hanya bisa bertanya-tanya, apakah kami masih bisa kembali ke titik awal, ke masa-masa indah yang pernah kami lewati bersama? Malam itu, rumah terasa semakin hening, lebih dari biasanya. Suamiku duduk di depan televisi, namun matanya tampak kosong, seolah-olah pikiran dan tubuhnya tidak berada di tempat yang sama. Aku mencoba berbicara dengannya, mencoba mencari celah untuk membuka kembali percakapan yang selalu terasa berat. Tapi setiap kata yang keluar dariku seakan mengalir begitu saja, terlewat tanpa tanggapan yang berarti. Aku mencoba menyentuh tangannya, berharap ada sedikit kehangatan yang tersisa. "Kita harus bicara," kataku dengan lembut, menunggu responsnya. Tetapi suamiku hanya mengangguk pelan, masih terpaku pada layar televisi. Tanganku yang tadi menyentuhnya kini menggantung di udara, kosong. Aku merasa janggal. Dalam hatiku ada perasaan yang semakin menggerogoti. Mengapa ia tidak peduli lagi? Mengapa aku harus berjuang sendirian untuk sebuah percakapan yang dulu selalu datang dengan mudah? Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Ada sesuatu yang harus kutanyakan, dan malam ini adalah saatnya. "Apakah ada yang ingin kamu katakan padaku?" tanyaku, kali ini dengan sedikit ketegasan. Suamiku menoleh, matanya sedikit terkejut, tapi ia tidak langsung menjawab. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak di antara kami. Ini bukan hanya tentang pekerjaan atau rutinitas sehari-hari, tetapi sesuatu yang lebih dalam. "Kenapa kamu tidak pernah lagi bicara dengan aku seperti dulu?" lanjutku, suara mulai sedikit gemetar. "Kenapa kamu selalu sibuk dengan dirimu sendiri?
Aku merasa seperti kita sudah begitu jauh, seperti kita tidak lagi saling mengenal. Suamiku menarik napas dalam-dalam, meletakkan remote televisi, dan menatapku dengan tatapan yang sulit dibaca. "Kamu terlalu sensitif, sayang?" Jawabnya akhirnya, suaranya datar. "Aku hanya lelah, pekerjaan banyak, dan aku butuh waktu untuk diri sendiri." Tapi ada sesuatu dalam cara ia berbicara, ada ketegangan yang semakin terasa di dalam kata-katanya. Aku merasa ada lebih dari sekadar kelelahan dalam jawabannya. Sesuatu yang lebih dalam, yang tidak bisa kuungkapkan hanya dengan kata-kata. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi aku tidak tahu apa itu. "Kamu tidak pernah bicara tentang dirimu sendiri lagi, tentang apa yang kamu rasakan," jawabku perlahan, mencoba mengekspresikan ketidakpuasan yang sudah lama terpendam. "Aku tahu kamu lelah, tapi aku ingin tahu. Aku ingin kita berbicara, jangan hanya diam." Ada jeda panjang. Suamiku menatapku dengan tatapan kosong, seolah-olah sedang mempertimbangkan apakah akan mengatakan sesuatu atau kembali ke dalam keheningan. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Aku tidak ingin menyusahkanmu. Kamu sudah cukup banyak beban, aku tidak ingin menambahnya." Aku terdiam mendengar jawabannya. Apa maksudnya? Aku merasa semakin bingung. Kenapa ia merasa seperti itu? Bukankah kami sudah berjanji untuk melewati segalanya bersama? Kenapa ia merasa beban hidupnya harus ditanggung sendirian? Suasana di ruangan itu semakin berat. Aku ingin sekali mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi semakin aku mencoba untuk mendekat, semakin ia menjauh. Aku merasa seperti berada di luar hidupnya, seperti tidak ada lagi ruang untukku di dunia kecil kami yang dulu penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, aku mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan pekerjaan rumah, tetapi perasaan itu tidak hilang. Ketegangan itu terus menghantuiku, membuatku merasa cemas setiap kali suamiku pulang. Ada perasaan tidak enak yang terus mengikutiku. Aku mulai curiga, meskipun aku berusaha menahan diri untuk tidak terlalu banyak berpikir. Sebuah pesan yang tiba-tiba masuk ke ponselnya membuatku semakin gelisah. Seperti biasa, ia tidak membiarkanku melihatnya, namun aku bisa merasakan ketegangan di udara setiap kali ponselnya berdering. Hatiku semakin tidak tenang. Ada sesuatu yang sedang terjadi, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapinya. Aku tahu aku harus berbicara dengannya lebih dalam, harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi aku takut. Aku takut jika aku terlalu memaksa, ia akan semakin menjauh. Aku takut jika aku terlalu terbuka, ia justru akan menutup diri lebih rapat. Semakin lama, aku merasa semakin terasingkan dalam rumah tangga kami sendiri. Kami tinggal di bawah atap yang sama, tetapi hati kami semakin jauh. Rasanya seperti kami sedang hidup dalam dua dunia yang berbeda, berusaha untuk menjaga sebuah kedamaian yang sebenarnya sudah lama hilang. Aku ingin memperbaikinya, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Suatu malam, aku akhirnya memutuskan untuk berbicara lagi. Namun kali ini, aku harus berhati-hati. Aku tidak ingin membuatnya semakin menjauh. "Aku hanya ingin kamu tahu," kataku dengan suara yang pelan, "aku masih mencintaimu. Tapi aku juga merasa kita sudah berubah." Suamiku terdiam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menatapku dengan mata yang penuh perasaan, seolah-olah ia baru menyadari betapa jauhnya kami telah melangkah. Namun, apa yang dia katakan selanjutnya hanya membuatku semakin bingung. "Aku juga merasa seperti itu," jawabnya dengan pelan, "tapi aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan." Aku hanya bisa menatapnya. Perasaan itu semakin kuat. Kami terjebak dalam lingkaran kebingungannya masing-masing, dan kami tidak tahu bagaimana cara keluar dari sana. Jejak-jejak yang telah kami tinggalkan bersama kini menghilang, perlahan-lahan, tanpa bisa kami kejar. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi yang segar menembus jendela, memberikan sedikit ketenangan di tengah kecemasan yang terus menggelayuti hati. Suamiku masih terlelap di sampingku. Wajahnya tampak damai, meskipun aku tahu bahwa kedamaian itu hanya permukaan. Di dalamnya, ada kegelisahan yang kami pilih untuk diamkan. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi wajahnya yang terlelap. Betapa aku merindukan sosoknya yang dulu. Suami yang penuh perhatian, yang selalu ingin tahu tentang setiap detail hidupku. Tetapi sekarang, ada jarak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang tersembunyi,
yang semakin jelas terasa, namun semakin sulit untuk diungkapkan. Hari-hari berlalu, dan kami terus hidup seperti dua orang asing yang terjebak dalam satu rumah. Kami berbicara sesekali, tetapi percakapan itu semakin jarang. Aku merindukan canda tawa yang dulu selalu ada di antara kami. Aku merindukan perasaan aman dan dihargai yang dulu aku rasakan. Namun, semua itu terasa semakin jauh. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam kebimbangan ini. Suamiku tidak lagi menjadi orang yang dulu aku kenal, dan aku merasa seperti aku kehilangan dirinya sedikit demi sedikit. Aku berusaha untuk bersabar, berharap waktu akan menyembuhkan semuanya, tetapi semakin aku berdiam, semakin aku merasa hampa. Pagi itu, setelah suamiku pergi untuk bekerja, aku memutuskan untuk berbicara dengan seseorang yang mungkin bisa memberi perspektif baru, ibu. Ibu selalu menjadi tempat aku mencari kenyamanan. Orang yang bisa memahami apa yang aku rasakan tanpa perlu banyak bicara. Mungkin, ibu bisa memberiku jawaban yang selama ini aku cari. Saat aku tiba di rumah ibu, aku langsung disambut dengan senyuman hangatnya. Ibu tahu ada yang tidak beres, meskipun aku tidak mengatakan apa-apa. Aku duduk di ruang tamu, dan ibu segera menuangkan secangkir teh hangat untukku. Wajah ibu yang penuh kebijaksanaan selalu memberi ketenangan saat aku merasa cemas. "Ada apa, sayang?" tanya ibu, sambil duduk di sampingku. "Kamu tampak cemas akhir-akhir ini." Aku menunduk, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Ibu, aku merasa seperti aku kehilangan dia. Suamiku berubah, dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Kami tidak lagi saling berbicara, bahkan tidak ada lagi waktu untuk bersama." Ibu menghela napas pelan dan meletakkan cangkir teh di meja. Terkadang, kita memang terjebak dalam rutinitas, dan kita lupa mengingatkan diri kita untuk tetap menjaga hubungan. Tapi kamu harus berbicara dengan suamimu, bicara dengan hati yang terbuka. Tidak ada yang bisa berubah jika kamu hanya diam. Aku terdiam mendengar nasihat ibu. Aku tahu itu benar, tetapi ada ketakutan dalam diriku. Takut jika aku berbicara terlalu keras, ia justru akan menjauh lebih jauh. Takut jika aku membuka pintu ketidakpastian ini, aku akan menemui kenyataan yang lebih pahit. "Ibu, bagaimana jika dia tidak mau mendengarkan? Bagaimana jika dia sudah tidak peduli lagi?" tanyaku, suara bergetar. Ibu menggenggam tanganku dengan lembut, seolah ingin memberiku kekuatan. Kadang, kita harus membuat keputusan, meskipun itu sulit. Jika kamu merasa hubungan ini sudah tidak bisa diselamatkan, maka kamu harus menerima kenyataan itu. Tetapi jika kamu masih mencintainya dan ingin berjuang untuk pernikahan ini, kamu harus terbuka dan jujur padanya. Tidak ada yang bisa memperbaiki keadaan tanpa komunikasi yang baik. Aku mengangguk perlahan, mencoba mencerna kata-kata ibu. Tetapi hatiku masih berat. Aku merasa terjebak antara ingin berjuang dan rasa takut akan kehilangan. Aku tahu keputusan itu ada di tanganku. Tetapi aku tidak tahu apakah aku punya cukup kekuatan untuk mengambilnya. Sesampainya di rumah, aku merasa sedikit lebih tenang. Namun, ketegangan itu masih ada. Suamiku belum pulang, dan aku tahu aku memiliki waktu untuk berpikir sebelum berbicara dengannya. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ketika suamiku akhirnya pulang, aku sudah siap. Aku tidak ingin menunda percakapan ini lebih lama. Kami duduk di ruang tamu, dan aku memulai dengan perlahan. "Kita harus bicara," kataku, memandangnya dengan penuh harap. Aku merasa kita sudah sangat jauh, dan aku tidak ingin terus seperti ini. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak lagi seperti dulu." Suamiku menunduk sejenak, sepertinya mengumpulkan kata-kata. "Aku tahu," jawabnya pelan. "Aku merasa seperti aku kehilangan arah. Pekerjaan, tekanan, semuanya membuatku jauh dari kamu. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya, dan aku takut kalau aku melibatkanmu, aku akan membuat semuanya lebih buruk." Hatiku terasa terkoyak mendengar kata-katanya. Aku tidak tahu apakah ini jawaban yang aku harapkan, atau malah membuatku semakin bingung. Aku tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang mengganggunya, sesuatu yang mungkin ia sembunyikan dariku. "Tapi aku ingin kita kembali," lanjutku dengan suara pelan. "Aku ingin kita mencoba lagi. Aku ingin kita berbicara lebih banyak, menjalani hidup ini bersama-sama seperti dulu." Suamiku menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku juga ingin itu, sayang. Aku tidak tahu bagaimana memulai, tapi aku akan berusaha. Aku tidak ingin kehilangan kamu." Aku menghela napas lega.
Meskipun kami masih jauh dari menyelesaikan semuanya, setidaknya kami telah memulai percakapan yang sulit ini. Mungkin ini adalah langkah pertama yang kami butuhkan untuk menyembuhkan luka-luka yang ada. Aku tahu jalan yang kami hadapi tidak mudah, tetapi setidaknya kami mulai kembali bersama. Tidak ada lagi kebisuan, tidak ada lagi ketakutan untuk membuka hati. Kami akan berjuang bersama, mencoba menemukan arah yang hilang. Dan meskipun masih banyak hal yang harus kami selesaikan, aku merasa sedikit lebih ringan. Kami mulai menyusun ulang rumah tangga kami, satu langkah kecil pada suatu waktu. Hari-hari setelah percakapan itu terasa berbeda, meskipun tidak ada perubahan yang signifikan. Kami mulai berbicara lebih banyak, tetapi semuanya terasa seperti langkah kecil yang sangat pelan, penuh keraguan. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali, berusaha menjaga keseimbangan di antara kebingungan dan harapan. Setiap kali aku berbicara dengannya, ada rasa cemas yang menyelimutiku. Apakah percakapan ini akan membawa kami lebih dekat, atau malah membuat kami semakin jauh? Suamiku, meskipun ia berusaha, masih tampak sangat tertekan. Aku bisa melihatnya dari cara ia berbicara, dari ekspresi wajahnya yang seringkali kosong. Kadang, ketika kami berbicara, ia akan terdiam sejenak, seolah-olah berpikir jauh sebelum merespons. Rasanya ada banyak hal yang ia simpan dalam dirinya, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelelahan atau masalah pekerjaan. Aku ingin mengetahui apa itu, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menanyakannya tanpa menambah beban di pundaknya. Di sisi lain, aku mulai merasa bahwa aku juga harus memberikan ruang untuk diriku sendiri. Aku tak bisa terus berfokus pada masalah kami tanpa menjaga kesejahteraan diriku. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, aku merasa seperti ada sebagian diriku yang hilang, terlalu fokus pada hubungan kami, hingga aku lupa untuk merawat diriku sendiri. Aku memutuskan untuk kembali meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuatku bahagia, seperti menulis atau pergi berjalan-jalan di taman, hanya untuk melepaskan stres. Suatu pagi saat aku sedang duduk di meja makan, suamiku masuk dengan wajah yang tampak berbeda. Kali ini ada kelelahan yang lebih dalam di matanya, dan ketika ia melihatku, ia langsung duduk di sampingku, menyandarkan punggungnya pada kursi. Kami tidak berkata apa-apa selama beberapa saat, hanya suara detak jam dinding yang memenuhi ruangan. "Ada apa denganmu?" tanyaku akhirnya, mencoba memecah keheningan. "Kamu terlihat lebih lelah dari biasanya." Suamiku menghela napas panjang, meletakkan cangkir kopi di meja dengan sedikit gemetar. Aku merasa seperti terjebak. Semua tekanan itu membuatku merasa tidak ada jalan keluar. Kadang aku berpikir, jika aku terus seperti ini, aku akan kehilangan semuanya. Aku menatapnya dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat hatiku teriris. Aku tahu ia berjuang, tapi aku juga tahu, terkadang ia tidak tahu bagaimana meminta bantuan. Aku mencoba mengingatkan diriku untuk tidak terburu-buru memberi solusi, karena aku tahu ia tidak membutuhkan nasihat saat ini. Ia membutuhkan seseorang yang hanya bisa mendengarkan. "Kamu tidak sendirian," kataku lembut. "Kita bisa menghadapi ini bersama. Tapi kamu harus berbicara, tidak hanya dengan dirimu sendiri, tetapi juga dengan aku." Suamiku menunduk, seolah tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku bisa merasakan betapa ia berjuang dengan emosinya sendiri. Namun saat itu juga, aku sadar bahwa kami berada di persimpangan jalan yang sulit. Kami bisa memilih untuk saling menyalahkan, atau kami bisa saling mendukung. Pilihan itu ada di tangan kami, dan kami harus memutuskan untuk berjuang bersama atau melepaskan semuanya. Seminggu setelah percakapan itu, suamiku mengajakku untuk pergi keluar. Kami memutuskan untuk makan malam di restoran kecil yang dulu sering kami kunjungi sebelum semua masalah ini dimulai. Tempat itu sederhana, tetapi penuh kenangan. Ketika kami duduk di meja yang dulu menjadi favorit kami, suasana terasa sedikit lebih hangat, meskipun masih ada ketegangan yang tersembunyi di antara kami. "Aku rindu masa-masa dulu," kataku, menatap suamiku yang tampak lebih tenang malam itu. "Rindu saat kita tidak perlu bicara banyak, tapi sudah bisa saling mengerti." Suamiku tersenyum tipis, seolah meresapi setiap kata yang aku ucapkan. "Aku juga. Tapi aku tahu kita harus melalui ini untuk bisa kembali ke sana." Kami terdiam beberapa saat, menikmati makanan yang sederhana, namun terasa lebih istimewa malam itu.
Ada sesuatu dalam keheningan kami yang mulai terasa lebih nyaman. Tidak ada lagi pembicaraan yang dipaksakan, hanya kebersamaan yang perlahan mulai terasa kembali. Sejak malam itu, kami mulai merasakan perubahan kecil. Tidak semua masalah kami langsung terselesaikan, tetapi ada harapan baru yang tumbuh di antara kami. Kami berdua mulai belajar untuk lebih terbuka dan saling mendengarkan. Setiap kali kami berbicara, meskipun tidak selalu mudah, ada rasa bahwa kami semakin memahami satu sama lain. Namun, meskipun ada langkah maju, aku tahu kami masih berada dalam perjalanan panjang. Pemulihan tidak bisa datang dalam semalam, dan kami tidak bisa menghapus masa-masa sulit yang telah kami lewati. Tapi aku yakin, jika kami terus berusaha, perlahan kami bisa menemukan kembali kedamaian yang kami cari. Setiap malam sebelum tidur, aku sering merenung. Aku tahu bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Ada banyak hal yang harus diperbaiki, banyak hal yang harus dipelajari. Namun, satu hal yang selalu kuingat adalah bahwa aku tidak sendiri. Kami berdua, suami dan aku, adalah bagian dari perjalanan yang panjang ini. Dan selama kami bersama, aku percaya bahwa kami bisa menemukan cara untuk membuatnya lebih baik. Aku meletakkan buku catatanku di samping tempat tidur, menarik selimut dengan perlahan dan berdoa, semoga esok hari membawa lebih banyak kebahagiaan. Meskipun perjalanan kami penuh dengan ketidakpastian, aku tahu ada harapan yang masih bisa ditemukan di setiap langkah kecil yang kami ambil bersama. Waktu terus berjalan dan meskipun kami mulai berusaha memperbaiki hubungan, ada saat-saat di mana rasa lelah dan keraguan datang begitu saja. Pekerjaan suamiku yang semakin menumpuk membuatnya kembali menarik diri. Setiap malam ia pulang larut dengan wajah yang semakin lelah. Kadang ketika ia pulang, kami hanya berinteraksi sebentar sebelum ia kembali ke kamar untuk istirahat. Aku mencoba mengerti, tetapi ada bagian dari diriku yang merasa terabaikan. Seolah-olah kami sedang hidup di dunia yang terpisah. Namun, ada hari-hari di mana ia mulai menunjukkan sedikit perubahan. Beberapa malam, ia mulai mengajak aku berbicara, mengajakku keluar untuk sekadar berjalan-jalan setelah makan malam, atau mendengarkan kisah-kisah kecil tentang hari-hariku. Semua itu terasa seperti sinar matahari yang perlahan muncul setelah hujan yang lama. Aku merasa bahwa kami perlahan mulai menemukan jalan keluar dari kebisuan yang selama ini menyelimuti rumah tangga kami. Kami mulai berbicara tentang hal-hal kecil, tentang pekerjaan, tentang anak-anak, meskipun kami belum memiliki anak, bahkan tentang mimpi-mimpi kami yang dulu sempat terlupakan. Ada sesuatu dalam percakapan kami yang terasa ringan, tidak ada lagi beban atau ketegangan yang menghantui setiap kata. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kami mulai kembali melihat satu sama lain sebagai manusia, bukan hanya pasangan yang terjebak dalam masalah. Suatu pagi, ketika kami sedang duduk bersama di meja makan, suamiku menatapku dengan serius. Ada sesuatu yang berbeda di matanya, dan aku bisa merasakan bahwa dia ingin membicarakan sesuatu yang lebih dalam. Ada yang ingin aku bicarakan, katanya pelan, matanya sedikit ragu. Aku menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu? Kamu tahu, aku selalu siap mendengarkan. Ia menghela napas panjang, sepertinya mencoba menenangkan dirinya sendiri. Aku merasa aku tidak cukup ada untukmu. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku dan masalah pribadi yang aku hadapi. Aku tahu itu membuat kita semakin jauh, dan aku sangat menyesal. Suara suamiku terdengar lebih lembut, dan aku bisa melihat penyesalan yang tulus di matanya. Aku tahu dia berjuang dengan dirinya sendiri, berjuang dengan segala tekanan yang ia rasakan. Aku merasa perasaan itu, rasa kehilangan dan ketidakpastian juga ada dalam diriku. Tetapi aku tahu, jika kami ingin benar-benar memperbaiki hubungan ini, kami harus saling memberi ruang untuk berbicara, tanpa rasa takut untuk jujur satu sama lain. Aku juga merasa seperti itu, kataku mencoba membuka hatiku. Aku juga merasa terabaikan. Tetapi aku tahu kita tidak bisa menyelesaikan semuanya dengan diam. Aku ingin kita saling mendukung, bukan semakin menjauh. Suamiku terdiam, dan aku bisa melihat bahwa dia sedang berusaha memahami perasaanku. Setelah beberapa saat, ia mengangguk, seolah menerima kata-kataku. Kita akan berusaha, sayang, katanya dengan penuh keyakinan. Aku tidak ingin kita terjebak dalam rutinitas ini terus-menerus. Aku ingin kita kembali menemukan kebahagiaan kita.
Aku merasa sedikit lebih lega mendengarnya. Ada harapan dalam kata-katanya, harapan bahwa kami masih bisa memperbaiki apa yang telah rusak. Mungkin, meskipun kami belum sepenuhnya sembuh, kami mulai menemukan jalan menuju penyembuhan. Namun, meskipun ada kemajuan kecil, ada juga ketakutan yang menghantui pikiranku. Takut jika semua ini hanya ilusi, jika kami tidak benar-benar bisa keluar dari bayang-bayang masa lalu kami. Tetapi satu hal yang aku pelajari, seiring berjalannya waktu, tidak ada yang bisa dipaksakan. Semua hal membutuhkan proses, dan kami harus menjalani setiap langkahnya dengan sabar dan penuh pengertian. Suatu hari, suamiku mengajakku untuk menghadiri acara keluarga di rumah orang tuanya. Kami sudah lama tidak berkunjung, dan aku merasa ini bisa menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan kami, memperbaiki apa yang telah terlupakan. Kami duduk di meja makan bersama keluarga besarnya, dan aku melihat betapa suamiku perlahan mulai menunjukkan sisi cerianya yang dulu. Ia tertawa, bercanda dengan saudara-saudaranya, dan sepertinya ia mulai merasa lebih ringan. Aku melihatnya dari jauh, tersenyum di antara keluarganya, dan dalam hati, aku merasa sedikit lebih tenang. Mungkin ini adalah langkah menuju pemulihan yang lebih besar. Mungkin, dengan sedikit waktu dan usaha, kami akan kembali menemukan ritme yang hilang. Aku menyadari bahwa kami berdua tidak sempurna, tetapi selama kami tetap berusaha untuk saling mengerti, ada kemungkinan bagi kami untuk kembali menemukan kebahagiaan yang kami impikan. Malam itu, setelah acara selesai, kami kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih ringan. Suamiku tidak langsung pergi ke kamar tidur, seperti yang sering ia lakukan. Sebaliknya, ia duduk di sofa dengan secangkir teh hangat di tangan. Aku duduk di sampingnya, merasa lebih dekat dengannya daripada sebelumnya. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang masa depan kami, tentang impian-impian kecil yang selama ini kami simpan dalam hati. Aku merasa kita sudah mulai berada di jalur yang benar, kataku pelan, menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku tahu kita tidak sempurna, tapi selama kita berusaha, aku yakin kita bisa melewati ini semua. Suamiku tersenyum, matanya lembut saat menatapku. Aku juga merasa begitu. Aku tahu kita akan baik-baik saja, asal kita tidak menyerah. Malam itu, ketika kami tidur dengan tangan saling menggenggam, aku merasa sedikit lebih tenang. Ada sesuatu yang masih harus kami perbaiki, dan jalan menuju pemulihan memang tidak selalu mulus. Tetapi aku merasa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada harapan yang nyata di depan kami. Kami berdua masih berada di perjalanan yang panjang, tetapi kali ini kami berjalan bersama, saling mendukung, saling memahami. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku percaya bahwa segala sesuatu mungkin untuk diperbaiki, asalkan ada niat dan usaha bersama. Seminggu setelah malam itu, aku mulai merasa bahwa hubungan kami benar-benar mengalami perubahan. Meskipun tidak besar, tetapi ada kemajuan yang cukup berarti. Suamiku mulai lebih terbuka tentang pekerjaannya dan masalah-masalah pribadi yang selama ini ia sembunyikan. Kami berbicara lebih sering, berbagi hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kami sentuh. Aku bisa merasakan bahwa ada lebih banyak kejujuran di antara kami, dan itu adalah hal yang paling penting. Namun, meskipun begitu, aku juga tahu bahwa tidak ada perubahan yang datang tanpa ujian. Begitu banyak hal yang belum kami selesaikan, banyak ketakutan yang masih mengintai di sudut-sudut hati kami. Kami berdua masih berjuang untuk membangun kembali fondasi yang kuat setelah semuanya hancur. Ketika segala sesuatunya mulai terasa lebih baik, aku tahu ada ketidakpastian yang masih menghantui kami. Suatu sore, aku sedang duduk di ruang tamu membaca buku ketika suamiku pulang lebih awal dari biasanya. Matanya terlihat lelah, dan ada sesuatu dalam cara dia berjalan yang membuatku merasa bahwa ada yang tidak beres. Kami sudah mulai berbicara lebih banyak, tetapi aku tahu bahwa meskipun komunikasi kami membaik, masih ada hal-hal yang ia sembunyikan. "Ada apa?" tanyaku ketika ia duduk di sampingku, meletakkan tas kerja di meja. Suamiku menghela napas panjang, dan untuk sesaat aku bisa merasakan ketegangan di udara. Ia tampak ragu untuk berbicara, seolah-olah kata-kata yang akan ia ucapkan bisa mengubah segalanya. "Bekerja terlalu keras memang tidak baik," katanya pelan. "Terkadang aku merasa terperangkap. Ada sesuatu yang terjadi di kantor, dan aku tidak tahu bagaimana menghadapinya." Aku memandangnya dengan hati-hati. Aku
Aku tahu bahwa pekerjaan dan tekanan yang datang bersamanya sudah cukup menguras tenaga dan pikirannya. Namun, ada lebih dari itu yang ia sembunyikan, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar masalah kantor. Ada yang ingin kamu ceritakan padaku? Tanyaku lebih lembut, berusaha memberi ruang bagi dia untuk berbicara lebih banyak. Suamiku terdiam beberapa detik, kemudian ia memandangku dengan tatapan yang serius. Ada seseorang di kantor yang mengganggu pikiranku. Seorang rekan kerja. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi ada rasa yang sulit dijelaskan. Aku merasa bingung dengan perasaanku. Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja ia katakan. Hatiku terasa terhimpit oleh ketakutan yang tiba-tiba muncul. Aku tahu, rasa itu bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi ada sesuatu yang lebih mendalam. Mungkin sesuatu yang aku tidak ingin aku dengar. Namun aku juga tahu bahwa jika aku ingin hubungan kami benar-benar pulih, aku harus menghadapi kenyataan apapun itu. Kamu merasa terganggu oleh dia? Tanyaku, berusaha tetap tenang meskipun hatiku mulai cemas. Suamiku menunduk, tampak bingung dan cemas. Aku tidak tahu. Tidak ada yang terjadi, tidak ada yang jelas. Tetapi rasanya ada ketegangan. Aku merasa seperti aku sedang dibius oleh perasaan itu. Dan aku takut jika aku tidak berhenti memikirkannya, itu bisa merusak hubungan kita. Aku mencoba menenangkan pikiranku yang mulai berlarian. Ini adalah ujian yang lebih besar daripada yang pernah kami hadapi sebelumnya. Aku tahu kepercayaan adalah sesuatu yang sangat rapuh, dan jika kami tidak hati-hati, kami bisa kehilangan segalanya. Namun, aku juga tahu bahwa kami harus menghadapi masalah ini dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Aku menghela napas panjang dan menatap suamiku. Kita harus berbicara lebih banyak tentang ini. Apa yang membuatmu merasa seperti itu? Kenapa kamu bisa merasa terganggu dengan seseorang di kantor? Suamiku terlihat gelisah, dan aku tahu ia tidak ingin membahasnya lebih jauh. Namun, aku juga tahu bahwa ini adalah saat yang penting. Jika kami tidak berbicara tentang perasaan ini, kami akan terus membawa beban yang lebih berat. Tidak ada yang bisa lebih penting dari membangun kembali kepercayaan di antara kami. Aku tidak ingin menyakiti kamu, katanya dengan suara penuh penyesalan. Aku takut jika aku terlalu dekat dengan dia, aku akan membuatmu merasa tidak aman. Tapi aku juga tidak ingin berlarut-larut dalam perasaan ini tanpa tahu bagaimana cara menghadapinya. Aku menunduk, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk meresponsnya. Hatiku merasa hancur mendengar kata-katanya, tetapi aku juga tahu bahwa kami tidak bisa menghindari kenyataan ini. Jika kami benar-benar ingin memperbaiki rumah tangga kami harus menghadapi segala ujian, tidak peduli betapa sulitnya. Aku ingin kamu jujur padaku, kataku pelan. Jika perasaan itu ada, kita harus menghadapinya bersama-sama. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu di sini untuk mendengarkan dan mencoba memahami. Aku tidak ingin kita saling menghancurkan dengan rahasia dan kebisuan. Suamiku menatapku dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Aku tahu, dan aku minta maaf jika aku tidak jujur lebih awal. Aku takut akan kehilangan kamu, dan itu membuatku semakin bingung dengan apa yang aku rasakan. Aku meraih tangan suamiku dan menggenggamnya dengan lembut. Kita akan melalui ini, bersama-sama. Aku ingin kita saling mendukung, tidak saling menghancurkan. Malam itu, meskipun ada rasa khawatir yang masih mengendap, aku merasa sedikit lebih tenang. Kami berbicara lebih banyak, membuka hati satu sama lain tentang perasaan-perasaan yang selama ini terpendam. Tidak ada solusi instan, tetapi ada pemahaman yang lebih mendalam. Dan itu bagiku adalah awal dari sebuah langkah besar untuk memperbaiki hubungan kami. Esok harinya, aku merasa lebih kuat. Aku tahu bahwa ujian yang kami hadapi belum berakhir. Tetapi selama kami saling terbuka dan jujur, kami masih memiliki kesempatan untuk tumbuh bersama. Kami mungkin telah diuji, tetapi kami tidak akan menyerah begitu saja. Dan aku percaya, bersama-sama, kami bisa mengatasi segala rintangan yang ada. Sejak percakapan malam itu, aku dan suamiku mencoba untuk lebih terbuka satu sama lain. Walaupun terasa berat, kami memulai langkah baru dengan saling berusaha mengerti perasaan masing-masing. Namun, meskipun komunikasi kami membaik, perasaan tidak nyaman yang menghinggapi hatiku masih belum hilang sepenuhnya. Ketegangan yang sempat muncul beberapa waktu lalu tidak langsung menguap begitu saja.
Aku merasa meskipun kami mencoba untuk saling mendukung, ada ketakutan yang masih membayangi hubungan kami. Hari-hari berlalu dengan perlahan, tetapi kami mulai merasakan perubahan kecil yang mengarah ke hal yang lebih baik. Suamiku semakin sering berbicara tentang pekerjaannya dan rekan-rekannya di kantor, dan aku mencoba mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun masih ada kecemasan yang belum hilang. Aku tahu, dalam hubungan apapun, kepercayaan tidak bisa didapatkan dalam semalam. Itu membutuhkan waktu dan usaha yang berkelanjutan. Namun, aku juga sadar bahwa aku harus menjaga diriku, agar tidak tenggelam dalam ketakutan yang tidak beralasan. Tengah malam, saat aku duduk di ruang tamu sambil menunggu suamiku pulang, pikiranku melayang jauh. Kami telah banyak berbicara tentang masalah kami, tetapi ada hal lain yang mulai menggangguku. Bagaimana kami bisa benar-benar menemukan keseimbangan antara saling mendukung dan memberi ruang untuk masing-masing pribadi? Apakah aku sudah cukup memberikan ruang baginya untuk menghadapi tantangannya sendiri? Ataukah aku terlalu banyak berfokus pada rasa tidak amannya? Suamiku datang, mengantarkan suasana malam yang sepi dengan langkah kaki yang tenang. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung duduk di sebelahku dan meletakkan tas kerja di atas meja. Untuk sesaat, kami hanya duduk diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Aku memandangnya, mencoba merasakan apa yang ada dalam hatinya. Ia tampak lelah, tetapi juga ada ketenangan yang berbeda di matanya. Sesuatu yang belum pernah aku lihat beberapa waktu lalu. Apa yang ada di pikiranmu? Akhirnya aku bertanya dengan lembut. Suamiku menoleh dan tersenyum tipis. Aku sedang berpikir tentang kita. Jawabnya, suara sedikit serak. Aku merasa kita mulai menemukan jalan kembali. Tapi aku juga takut kita akan terjebak dalam masalah kita yang lama dan itu akan membuat semuanya lebih rumit. Aku menghela napas. Aku juga merasa begitu. Kita mungkin sedang berjalan, tapi kadang aku merasa seakan-akan ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang masih mengganjal. Ia menatapku dengan penuh perhatian, seolah memahami bahwa kata-kataku bukan sekadar keluhan, tetapi lebih kepada keresahan yang lebih dalam. Aku ingin kita bisa lebih baik lagi. Aku ingin kita bisa menemukan keseimbangan itu, tidak hanya sebagai pasangan suami istri, tapi juga sebagai dua individu yang saling mendukung. Aku mengangguk perlahan. Itu adalah hal yang sangat aku inginkan, keseimbangan antara memberi dan menerima, antara mendukung dan memberi ruang untuk tumbuh. Kami sudah cukup banyak berbicara, tetapi aku tahu bahwa kami perlu lebih banyak waktu untuk benar-benar memahami perasaan satu sama lain. Tidak ada jalan pintas dalam hubungan, dan kami harus sabar. Kadang aku merasa terlalu banyak menuntut. Mungkin aku harus belajar memberi lebih banyak ruang untukmu, supaya kita tidak saling merasa tertekan. Aku berkata, menyadari bahwa aku pun belum sepenuhnya memberi ruang yang ia butuhkan. Suamiku tersenyum, tangannya meraih tanganku. Kita sama-sama belajar, sayang. Kita berdua butuh waktu untuk menemukan siapa diri kita sendiri di dalam hubungan ini. Malam itu, kami duduk lama di ruang tamu, berbicara tentang banyak hal yang selama ini kami biarkan tergantung tanpa jawaban. Kami berbicara tentang harapan, tentang ketakutan, tentang masa depan. Dan meskipun jalan yang kami tempuh penuh dengan ketidakpastian, aku merasa sedikit lebih ringan. Kami masih berjuang, namun ada rasa bahwa kami tidak lagi berjuang sendirian. Namun, meskipun banyak hal sudah kami bicarakan, ada bagian dari diriku yang merasa cemas. Suamiku memang berusaha untuk lebih terbuka, tetapi ada saat-saat ketika aku merasa dia kembali menyembunyikan sesuatu. Entah itu tentang pekerjaannya, atau perasaan-perasaan yang masih mengganjal dalam hatinya. Aku tidak tahu apakah aku terlalu sensitif, tetapi aku bisa merasakan bahwa meskipun dia berbicara lebih banyak, masih ada yang belum dia ungkapkan. Suatu sore, aku memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe sendirian. Aku membutuhkan waktu untuk diriku sendiri, untuk berpikir dan merefleksikan semuanya. Kadang, menjauh sejenak dari rutinitas rumah tangga memberi kesempatan untuk melihat semuanya dari perspektif yang berbeda. Aku duduk di meja dekat jendela, menatap langit yang mendung, dan mulai menulis di buku catatanku. Aku menuliskan tentang perasaan-perasaanku, tentang perjalanan kami yang penuh liku, tentang harapan-harapan yang masih ada, meskipun banyak yang belum terwujud.
Aku menyadari bahwa mungkin selama ini aku terlalu banyak mengandalkan suamiku untuk menyelesaikan rasa cemas dan ketakutanku. Aku harus belajar untuk lebih banyak mengandalkan diriku sendiri, untuk tidak terus-menerus bergantung pada orang lain untuk merasakan kebahagiaan. Kami berdua memiliki perasaan yang harus dihargai, dan aku tahu aku perlu memberi ruang untuk diri sendiri, seperti halnya aku memberi ruang untuk suamiku. Ketika aku kembali ke rumah, aku merasa lebih tenang. Suamiku sudah pulang dan sedang duduk di meja makan, menghadap laptop. Dia tampak sibuk, tetapi ketika melihatku, ia tersenyum lembut. "Ada apa?" tanyanya. Aku duduk di sampingnya, meletakkan tas di kursi sebelahku. Tidak ada, hanya butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku merasa lebih baik setelah keluar sebentar. Suamiku menatapku dengan penuh perhatian, lalu meletakkan laptopnya. Aku senang mendengarnya. Aku tahu kita sudah banyak melalui hal-hal sulit, tapi aku percaya kita bisa menemukan jalan untuk lebih baik lagi. Aku tersenyum padanya. Aku juga percaya begitu. Kami berdua duduk bersama, merasakan kedamaian yang baru. Tidak ada solusi instan untuk semua masalah kami, tetapi setiap langkah kecil yang kami ambil bersama adalah kemajuan yang berarti. Hari-hari kami memang masih penuh dengan tantangan, tetapi aku tahu satu hal. Kami tidak lagi berjalan sendirian. Kami sudah mulai menemukan jalan menuju keseimbangan, dan itu sudah cukup untuk memberi harapan pada kami berdua.